Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di puncak Gunung Suci Xuanyuan, berdirilah pagoda abadi terhormat tingkat tinggi. Pagoda ini dibagi menjadi 36 lantai. Satu hari berkultivasi di dalamnya, setara dengan waktu 8 tahun di dunia luar. Di lantai 36, seorang gadis duduk bersila. Dia seorang gadis yang menakjubkan dengan mata tertutup. Gadis itu mengenakan gaun hijau dengan fitur wajah yang indah, sosok ramping dan tangan seperti batu giok. Kecantikan wajahnya memang tak terlukiskan. Tiba-tiba, gadis berbaju hijau itu sepertinya menyadari sesuatu. Bulu matanya yang panjang bergetar saat dia membuka matanya yang indah. Jika kita hanya melihat matanya, sulit bagi orang untuk berpikir bahwa dia adalah manusia. Dia berkata, "Ada kesadaran abadi yang dilepaskan dari rumahku. Orang ini telah memasuki ranah kaisar manusia tingkat ke-8. Dengan ragu, gadis berbaju hijau menutup matanya lagi, mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang dan berkultivasi lagi. Pada saat yang sama, di istana penguasa kota, di pagoda abadi suci tingkat tinggi lantai 66, Tanyun menarik kembali kesadaran abadinya. Dia tersenyum puas. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak takut pada musuh di ranah kaisar manusia tingkat ke-9. Bahkan di hadapan tingkat ke-10, aku masih bisa bertarung." Setelah itu, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Sudah lebih dari 9 tahun di dunia luar. Aku tidak tahu bagaimana Jenderal Xuanyuan dan yang lainnya berada di medan perang. Pada saat ini, suara indah Sensubing terdengar di belakang Tanyun. Suamiku, selamat atas promosimu ke ranah pemberian abadi tingkat ke-8. Tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut. Dia melihat ke belakang ke arah Sensubing. Dia tersenyum dan berkata, "Suamimu ini tidak sebaik dirimu. Kamu sekarang berada di ranah pemberian abadi tingkat ke-12. Ada apa? Apakah kamu rindu padaku?" Sensubing langsung mengerucutkan bibirnya, buru-buru membalikkan tubuhnya. "Suamiku, cepat pakai bajumu." Sebelum Sensubing selesai berbicara, Tanyun melintas, memeluk Sensubing dari belakang dan berbisik, "Betapa repotnya memakai pakaian. Nanti kita juga akan melakukan hal itu. Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan?" Sensubing malu dan tidak berani mengangkat kepalanya. Tanyun berbisik di telinga Sensubing, "Selama lebih dari 30.000 tahun di dalam pagoda, apakah kamu tidak merindukanku?" Tanyun menepuk pantat Sensubing dengan tangan kirinya. Begitu Sensubing berbalik, Tanyun dengan dominan mencium Sensubing. Tanyun menekan Sensubing ke bawah, melepaskan ikatan busur di pinggang Sensubing dengan kedua tangannya, lalu melepaskan lapisan pakaiannya satu persatu. Waktu di dalam pagoda. 5 jam kemudian, Nanggong Yukin yang sedang duduk bersila membuka matanya yang indah dengan tatapan kerinduan di matanya. "Aku belum melihatmu lebih dari 30.000 tahun. Bagaimana keadaan suamiku? Aku akan pergi menemuinya. Aku ingin tahu apakah ranahku lebih tinggi darinya atau tidak." Nanggong Yukin yang baru saja memasuki ranah pemberian abadi tingkat ke-8. Dia membuka pintu pagoda dan berubah menjadi bayangan. Dia berdiri di luar lantai 66. Nanggong Yukin mendorong pintu pagoda hingga terbuka dan berjalan masuk sambil tersenyum. "Suamiku, aku di sini untuk melihatmu." Sebelum selesai berbicara, mata indah Nanggong Yukin melebar dan dia membeku di tempat. Dalam pemandangan itu, dia melihat Tanyun dan Sensubing bertarung dengan sengit. "Suamiku, adik Yukin ada di sini." Sensubing menemukan Nanggong Yukin yang tertegun. Dia meletakkan kepalanya di dada Tanyun dengan malu. "Aku tahu dia akan muncul," kata Tanyun sambil tertawa. Pada saat ini, Nanggong Yukin buru-buru menutup matanya dan berkata dengan marah, "Suamiku, kamu mati saja." Dengan mengatakan itu, Nanggong Yukin melarikan diri. Setelah beberapa saat, Sensubing meninggalkan pagoda lantai 66 dengan senyum puas dan bahagia. Sebuah bayangan ungu melintas dan dalam sekejap muncul di depan gerbang pagoda.
Tanyun berjalan menuju Nanggong Yukin. "Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan?" Nanggong Yukin tidak berani menatap Tanyun karena malu. "Tentu saja aku melakukan sesuatu yang baru saja kamu lihat," kata Tanyun sambil memeluk Nanggong Yukin dan melemparkannya ke sofa. Selama sebulan penuh di dalam pagoda, Tanyun pergi untuk mengunjungi 7 istrinya secara berturut-turut. Setelah melakukan kuda-kudaan dengan 7 istrinya, Tanyun kembali ke lantai 66 untuk berlatih. Waktu berlalu, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Aura Rana Pemurian Abadi tingkat ke-10 keluar dari tubuhnya. Tanyun berkata, "Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa mengalahkan musuh di ranah Kaisar Manusia tingkat ke-11. Bahkan jika aku bertemu musuh di tingkat ke-12, aku memiliki kemampuan untuk melarikan diri meskipun jika aku kalah." Setelah berbicara, Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudah 12 tahun, mengapa Jenderal Xuan Yuan tidak kembali? Tidak, aku harus keluar dan bertanya." Setelah mengambil keputusan, Tanyun menghilang dari pagoda, dan pada saat berikutnya, dia muncul di lantai 3 pavilion VIP. Sosok Tanyun berkedip ketika dia melangkah keluar dari pavilion VIP. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dari belakang Tanyun. Tanyun berbalik dan melihat Xiao Cui. Xiao Cui adalah gadis yang bertemu dengannya saat memasuki kota abadi Xuan Yuan pertama kalinya. Pada saat ini, Sang Sihong buru-buru berlari ke sisi Xiao Cui, membungkuk dan berkata, "Nona kedua, ada sesuatu yang buruk." Xiao Cui berkata dengan nakal, "Ada apa? Mengapa kamu sangat cemas?" "Nona kedua, aku baru saja mendapat kabar bahwa Jenderal Sima dan Jenderal Suge telah berkhianat." Air mata Sang Sihong menetes. Dari 10 jenderal abadi di bawah Jenderal Xuan Yuan, hanya Tuan Muda ketiga dan 3 jenderal abadi lainnya yang berhasil lolos. Lebih dari 1 juta prajurit selamat, lalu lebih dari 8 juta prajurit mati. Tubuh Xiao Cui bergetar, wajahnya langsung memucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Di mana ayahku?" Sang Sihong berteriak. Tuan Muda ketiga berkata bahwa Jenderal Xuan Yuan dihabisi oleh Sima Yongsheng dan Suge Xiong. Tubuhnya jatuh di ngarai terbengkalai. Tanpa menunggu Sang Sihong selesai berbicara, Xiao Cui menggelengkan kepalanya dan meneteskan air mata. "Tidak mungkin, ayahku dia sangat kuat. Dia tidak mungkin mati." "Pasti Chang Feng berbicara omong kosong. Aku akan bertanya padanya secara pribadi." Xiao Cui menangis dan terbang menuju aula Xuan Yuan Chang Feng. Pada saat ini, Tanyun menyadari bahwa wanita yang menyebut dirinya Xiao Cui di gerbang kota sama sekali bukan pelayan mansion penguasa kota, tetapi putri satu-satunya Xuan Yuan Haokong, yaitu Xuan Yuan Linger. Adapun mengapa Xuan Yuan Linger berpura-pura menjadi pelayan mansion penguasa kota, Tanyun tidak berniat memikirkannya saat ini. Tanyun melintas dan muncul di samping Sang Sihong. Dia berkata dengan cemas, "Tetua Zhang, apa yang terjadi?" Sang Sihong berkata, "Aku juga tidak tahu. Pergilah ke Tuan Muda ketiga. Aku masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilaporkan kepada penguasa kota. Aku minta maaf." Setelah itu, Sang Sihong pergi dengan tergesa-gesa. Tanyun dapat melihat dari sosok dan perilakunya bahwa apa yang dia katakan pastilah masalah besar. Pada saat ini, kebaikan Xuan Yuan Haokong muncul di benak Tanyun. Matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Jenderal, apakah kamu benar-benar mati?" Kemudian Tanyun bergegas ke tempat Xuan Yuan Chang Feng. Dia melihat Xuan Yuan Chang Feng yang kehilangan lengannya, berbaring diam di sofa dan jatuh koma. "Chang Feng, bangunlah!" Xuan Yuan Linger menangis. "Bangun cepat dan katakan padaku, ayahku tidak mungkin mati." "Nona kedua, jangan khawatir. Biarkan aku melihat cedera saudara Chang Feng." Tanyun melangkah maju untuk menghiburnya dan mulai memeriksa cedera Xuan Yuan Chang Feng. Ketika Tanyun sedang memeriksa, Xuan Yuan Linger yang ada di sampingnya menangis keras. Kematian Xuan Yuan Haokong baginya seperti guntur. Dia baru saja meninggalkan pengasingan. Dia ingin memberitahu ayahnya bahwa dia telah mencapai ranah pemurian abadi tingkat ke-10, tetapi dia tidak pernah ingin mendengar berita kematian ayahnya. Setelah memeriksa, Tanyun menemukan bahwa Xuan Yuan Chang Feng terluka parah dan perlu istirahat sebelum dia bisa bangun. Jadi, Tanyun segera mengeluarkan pagoda abadi suci tingkat tinggi, kemudian menempatkan Xuan Yuan Chang Feng di lantai 2. Hanya dalam beberapa saat, cedera Xuan Yuan Chang Feng telah pulih, tetapi dia kehilangan lengan.
Kemudian Tanyun membawanya keluar dari pagoda. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Xuanyuan, Sang Sihong telah memasuki pagoda lantai 36. Dia menghadap gadis berbaju hijau dan berkata dengan panik, "Penguasa, ada masalah." Gadis berbaju hijau adalah penguasa kota abadi Xuanyuan saat ini, yaitu Xuan Yuanro. Xuan Yuanro bertanya, "Pengurus rumah tangga, mengapa kamu begitu panik?" Sang Sihong berkata dengan sedih, "Penguasa kota, 12 tahun yang lalu, Tuan tertua Jenderal Sugi dan Jenderal Sima, mereka memimpin 3 pasukan untuk berperang melawan pasukan kota terbengkalai. Tetapi Jenderal Sugi dan Sima membelot, lalu mereka menghabisi Tuan tertua." Xuan Yuanro tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tidak percaya dan kesedihan. Dia berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku memang pernah curiga bahwa Sima Yongsheng bekerja sama dengan musuh, tetapi aku benar-benar tidak menyangka dia memang berkhianat." Mata indah Xuan Yuanro dipenuhi air mata dan dia tersedak. Apakah dia benar-benar pergi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku harus bertanya pada Chang Feng. Setelah itu, Xuan Yuanro terbang keluar dari pagoda. Dengan cepat dia sampai di pavilion milik Xuan Yuan Chang Feng. Chang Feng katakan bahwa ayahku tidak mati. Xuan Yuan Linger mengguncang Xuan Yuan Chang Feng sambil menangis. Xuan Yuanro berkata, "Bicaralah, paman tidak mungkin mati." Sementara Xuan Yuanro menangis, dia melihat ke samping ke arah Tanyun dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Pergilah dari sini." Tanyun menatap pupil mata Xuan Yuanro yang menangis. Dia terkejut dan bergumam, "Mata biru dari ras roh, mungkinkah dia? Apa yang masih kamu lakukan?" kata Xuan Yuanro dengan tajam. Tanyun berkerut ketika dia hendak pergi. Xuan Yuan Chang Feng yang terdiam beberapa saat akhirnya berbicara, "Saudara Tan, jangan pergi. Paman memiliki sesuatu untuk dikatakan. Biarkan aku menyampaikannya kepadamu." Mendengar ini, Tanyun menghela nafas dan mengangguk. Xuan Yuan Chang Feng perlahan menoleh, menatap Xuan Yuanro dan tiba-tiba berkata, "Kakak perempuan tertua, paman benar-benar mati." Xuan Yuanro menggigit bibir bawahnya dengan giginya. Dia menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. "Saudara ketiga, kamu berbohong padaku." Xuan Yuan Linger menangis. "Ayahku, dia sangat berani dan pandai bertarung. Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana ini mungkin?" Xuan Yuan Linger menangis dan jatuh ke tanah. Matanya menafsirkan apa artinya sedih. Xuan Yuan Chang Feng membungkuk, mengangkat Xuan Yuan Linger dengan tangan kirinya, meletakkannya di lengannya dan berteriak, "Sebelum paman meninggal, sebelum dia jatuh ke ngarai, dia memintaku untuk memberitahumu agar kamu tidak merasa sedih. Paman berkata bahwa kamu adalah putri kesayangannya, jadi kamu harus hidup bahagia." Mendengar ini, Xuan Yuan Linger memeluk Xuan Yuan Chang Feng dengan erat. "Saudara ketiga, aku sangat sedih. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Saudari kedua, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian." Pada saat ini, Xuan Yuanro perlahan membuka matanya dan menatap Xuan Yuan Chang Feng. "Saudara ketiga, beritahu aku sebab dan akibat dari semuanya." Xuan Yuan Chang Feng berkata dengan sedih. Ketika 3 pasukan tiba di luar ngarai, Sima Yongsheng dan 70% dari pasukannya mengintai bersama di ngarai. Suge Xiong memimpin pasukan dan mengatur penyergapan di barat ngarai. Paman dan semua bawahannya, mereka menyerbu musuh. Tepat ketika paman dan aku berpikir bahwa 3 pasukan harus melawan musuh bersama, tiba-tiba Sima Yongsheng dan Suge Xiong menghabisi pasukan kami. Paman memimpin 3 juta prajurit untuk bertarung. Paman bisa saja melarikan diri pada awalnya, tetapi untuk melindungiku dan membiarkanku hidup, dia dihabisi oleh Sima Yongsheng, Suge Xiong, dan wakil penguasa dari kota terbengkalai. Lalu tubuhnya jatuh ke ngarai. Setelah mengatakan ini, Xuan Yuan Chang Feng memandang Xuan Yuanro yang menangis. Dia berkata lagi, "Kakak, Suge Xiong memang pengkhianat. Sementara Sima Yongsheng, salah satu pendiri kota abadi Xuanyuan, bagaimana dia bisa mengkhianati kita?" Sima Yongsheng membawa lebih dari 400 juta penduduk untuk datang ke sini, tetapi dia bersedia menjadi antek-antek musuh. Mengapa ini terjadi? Xuan Yuan Chang Feng meludahkan seteguk darah karena marah. "Saudara ketiga, jangan terlalu sedih." Xuan Yuanro mengepalkan tangannya erat-erat.
Paman, jangan khawatir. Suatu hari, Rowena akan membebaskan dendammu. Pada saat ini, Sang Sihong memasuki ruangan dengan hormat. Dia membungkuk kepada Xuan Yuanru dan berkata dengan marah, "Penguasa, masih ada beberapa hal buruk. Bawahan ini ingin memberitahumu. 1 jam yang lalu, berita datang dari camp militer. Setelah 9 jenderal besar mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Shuge Xiong telah pergi, mereka mengambil 90 juta prajurit dan melarikan diri. Sekarang di kota abadi Xuanyuan hanya ada 1,2 juta prajurit." Mendengar ini, Xuan Yuanru menggertakkan gigi dan berkata, "Apakah ini benar?" Sang Sihong berkata, "Itu benar. Orang-orang dari Asosiasi Alkemis, Senjata, Jimat, dan Formasi, mereka juga kabur." Mendengar ini, Xuan Yuanru mengepalkan tangannya dengan erat. Kukunya menembus lapak tangannya, dan darah menetes di tanah. Dia berkata dengan dingin, "Pengkhianat ini, aku Xuan Yuanru bersumpah, 9 jenderal besar, cepat atau lambat aku akan menghabisi mereka. Semua orang dari 4 asosiasi, jika mereka pergi karena ketakutan, aku masih bisa menyelamatkan mereka. Tapi jika mereka berani menjadi antek musuh, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi." Setelah berbicara, Xuan Yuanru memandang Sang Sihong dan bertanya, "Apakah orang-orang di kota bagian luar juga ikut pergi?" Sang Sihong berkata dengan jujur, "Ada lebih dari 300 juta orang. Anggota keluarga mereka bergabung dengan militer. Mereka mengatakan bahwa penguasa baik kepada mereka. Mereka ingin berterima kasih, jadi mereka tidak pergi. Mereka mengklaim bahwa kota abadi Xuanyuan adalah kampung halaman mereka. Jika suatu hari musuh asing menyerang, mereka akan mati di kota abadi Xuanyuan. Mereka tidak akan pernah menjadi pengkhianat." Berita ini adalah penghiburan terbesar bagi Xuan Yuanru. "Ya begitu, kamu pergilah dan bersiap untuk pemakaman pamanku," kata Xuan Yuanru sambil menghela nafas. Ketika Sang Sihong hendak pergi, Tanyun tiba-tiba berkata, "Tetua Zhang tetaplah di sini. Jangan khawatir tentang pemakamannya." Mendengar ini, Sang Sihong, Xuan Yuanru, dan Xuan Yuanlinger menatap Tanyun dengan bingung. Tanyun melirik mereka bertiga lalu menatap Xuan Yuan Changfeng dan berkata, "Saudara Changfeng, Jenderal Xuanyuan sudah di ranah Kaisar Suci. Jiwa orang di ranah Kaisar Suci cukup kuat dan tidak mungkin dihancurkan. Juga, aku mendengar darimu sebelumnya bahwa kamu melihat Laksamana Xuanyuan jatuh ke ngarai setelah dihabisi. Tolong padatkan gambar memori dan tunjukkan kepadaku." Mendengar ini, Xuan Yuan Changfeng mengangguk dan melepaskan kekuatan abadi, lalu memadatkan gambar ingatan. Di dalam layar, Xuan Yuan Haokong yang dipenuhi memar ditusuk dadanya dengan pedang oleh Sima Yongzheng. Kemudian tengkoraknya ditusuk oleh Shuge Xiong. Kemudian, Xuan Yuan Haokong dengan putus asa mendorong 2 telapak tangan. 1 telapak tangan mengenai dada Sima Yongzheng sampai meludahkan darah dan terlempar. Di sisi lain, Xuan Yuan Haokong menghadap ke bawah, jatuh dengan kecepatan ekstrim di ngarai. Dalam gambar, Sima Yongzheng memuntahkan darah dan berkata, "Xuan Yuan Haokong, benda tua ini pasti akan mati." Shuge Xiong menyeringai dan berkata, "Pedangku seharusnya juga menembus kolam spiritual benda tua ini, lalu memusnahkan jiwa Kaisar Sucinya." Pada saat ini, wakil penguasa dari kota terbengkalai berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita tidak bisa masuk untuk memeriksa." Sima Yongzheng mengepalkan tangannya dan berkata, "Wakil penguasa kota terlalu banyak berpikir. Pedangku barusan sudah cukup untuk menghabisinya. Selain itu, aku menjamin Xuan Yuan Haokong sudah mati." Pada titik ini gambar memori terganggu. "Saudara Tan, apakah kamu melihat sesuatu?" tanya Xuan Yuan Changfeng. "Saudara Changfeng, jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya." Tanyun memejamkan mata dan terus mengulangi gambar tadi di benaknya. Xuan Yuanru dan yang lainnya memandang Tanyun, tidak tahu mengapa. Setelah beberapa saat, Tanyun tiba-tiba tertawa dan berkata dengan pasti, "Laksamana Xuanyuan tidak mati." "Apa ayahku tidak mati? Bagaimana kamu mengetahuinya?" Xuan Yuanlinger bertanya dengan tidak sabar, mengabaikan air mata dari sudut matanya. "Saudara Tan, apakah ini benar?" Xuan Yuan Changfeng memandang Tanyun dengan penuh semangat. "Aku sangat mempercayaimu." Pada saat ini, meskipun Xuan Yuanru tidak tahu siapa Tanyun, dia tidak peduli tentang ini.
Yang dia khawatirkan adalah mengapa Tanyun mengatakan bahwa pamannya tidak mati. Tanyun melirik kerumunan dan berkata dengan nada pasti, "Aku yakin Laksamana Xuanyuan tidak mati. Baru saja aku dengan hati-hati mengamati gambar ingatan milik saudara Chang Feng dan menemukan bahwa setelah Laksamana Xuanyuan ditusuk dadanya dengan pedang oleh si Ma Yongzheng dan ditusuk tengkoraknya oleh Suge Xiong, lalu hampir pada saat yang sama, Laksamana Xuanyuan mengayunkan dua telapak tangan. Faktanya, Laksamana Xuanyuan menggunakan tangannya untuk membiarkan dirinya melarikan diri ke ngarai. Jadi ada peluang untuk bertahan hidup. Siapapun berpikir bahwa Laksamana Xuanyuan telah mati, tetapi sebenarnya tidak. Baru saja aku mengetahui, jika Laksamana Xuanyuan mati, seharusnya dia jatuh secara vertikal. Bahkan jika tidak jatuh secara vertikal, seharusnya membentuk busur di arah barat laut. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa ketika Laksamana Xuanyuan jatuh, dia memiliki arah yang berlawanan. Aku dapat menegaskan bahwa Laksamana Xuanyuan pasti tidak mati. Dialah yang mengendalikan arah jatuhnya dan berpura-pura mati. Meskipun Laksamana Xuanyuan tidak mati, lukanya pasti sangat serius. Mendengar ini, Xuanyuanro memandang Xuanyuan Changfeng dan mendesak, "Cepat padatkan gambar ingatan lagi." "Baiklah, baiklah." Xuanyuan Changfeng buru-buru memadatkan gambar ingatannya lagi. Dia, Xuanyuanro, dan Xuanyuan Linger dengan hati-hati mengamati Xuanyuan Haokong. Jejak jatuhnya itu persis seperti yang dikatakan oleh Tanyun. "Saudara Tan, kamu benar-benar jeli." Xuanyuan Changfeng memandang Tanyun dengan gembira. Xuanyuanro dan Xuanyuan Linger juga sama. Xuanyuanro memandang Tanyun dan hatinya terkejut. Meskipun orang ini hanya ranah pemurian abadi tingkat ke-10, dia sangat berhati-hati. Pada saat ini juga Tanyun bertanya, "Saudara Changfeng, kapan Laksamana Xuanyuan jatuh ke ngarai?" 2 tahun yang lalu." Xuanyuan Changfeng menyelesaikan kata-katanya dan berkata dengan ekspresi cemas, "Tidak, ngarai itu dikenal sebagai 9 kehidupan dan kematian. Jika kita memasukinya, kita akan tersesat. Aku khawatir pada paman." Tanpa menunggu kata-kata Xuanyuan Changfeng, Xuanyuanro berkata, "Aku akan pergi ke sana." Xuanyuanro tiba-tiba berhenti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika aku pergi, bagaimana jika musuh menyerang kota abadi Xuanyuan? Di sini hanya ada 1,2 juta prajurit. Aku harus mencari prajurit baru. Bagaimanapun, aku harus menangani masalah sepele ini." Ketika Xuanyuanro mengerutkan kening, Xuanyuan Changfeng berkata, "Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kita memiliki seorang jenderal besar." "Siapa?" tanya Xuanyuanro. "Dia Tanyun." Xuanyuan Changfeng berkata dengan jujur, "Paman memintaku untuk memberikan Tanyun jabatan sebagai jenderal besar." Xuanyuanro mengerutkan kening dan melihat Tanyun. "Changfeng, dia hanya di ranah pemurian abadi tingkat ke-10. Apa pesona yang akan membuat paman mempercayai posisi penting seperti itu di tangannya?" Xuanyuan Changfeng maju selangkah, menarik Tanyun dengan tangan kirinya, memandang Xuanyuanro dan berkata, "Kakak, izinkan aku memperkenalkanmu. Namanya Tanyun. Dia adalah Letnan Jenderal. Lebih dari 10 tahun yang lalu, meskipun Tanyun hanya di ranah hukum abadi tingkat ke-8, dia memiliki kemampuan melompati tantangan dan bisa mengalahkan musuh di ranah pemurian abadi tingkat ke-9. Sekarang Tanyun berada di ranah pemurian abadi tingkat ke-10. Namun, saudara ketiga ini percaya bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari ranah kaisar manusia tingkat ke-10. Mendengar ini, Xuanyuanro mengamati Tanyun. Matanya yang indah mengungkapkan keterkejutan dan keraguan. Giginya terbuka dengan ringan. "Letnan Jenderal Tan, apakah yang dikatakan saudara ketigaku itu benar?" "Melaporkan kepada penguasa kota." "Apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar," kata Tanyun dengan hormat. Xuanyuan Changfeng memandang Xuanyuanro dan Xuanyuan Linger. Lalu dia berkata, "Dua sepupu, alasan mengapa paman sangat percaya pada Tanyun bukan hanya karena kemampuannya untuk melompati tantangan, tetapi karena dia alkemis abadi suci tingkat suci, master formasi abadi suci tingkat suci, master senjata abadi suci tingkat suci, master jimat abadi suci tingkat suci." Mata indah Xuanyuanro menunjukkan keterkejutan. Dia menatap Tanyun dan bertanya,
Apakah yang dikatakan saudara ketigaku itu benar? Laporkan kepada penguasa kota. Apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar? Tanyun dengan hormat berkata lagi, penguasa kota, silahkan pergi ke Ngarai. Kota abadi Xuanyuan akan diurus olehku. Xuan Yuanru memandang Tanyun dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman memimpin pasukan di alam fana? Tanyun berkata dengan jujur, aku pemimpin dari sebuah alam fana yang memiliki miliaran orang. Baiklah, kalau begitu aku bisa yakin. Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya untuk melihat Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama ketidakhadiranku, aku harap kamu tidak akan mengecewakan kepercayaan pamanku. Kota abadi Xuanyuan sementara diserahkan kepadamu. Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan berkata, penguasa kota yakinlah. Setelah itu, Xuan Yuanru segera berangkat dan meninggalkan mansion penguasa kota. Dia menuju ngarai terbengkalai yang jauh. Di dalam ruangan, Xuan Yuan Changfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Tanyun dan berkata, saudara Tan, aku harus memberitahumu sesuatu. Putri Sima Yongsheng, yaitu Sima Feier, tidak mati. Pupil matanya abu-abu seperti yang kamu katakan. Rasa dingin muncul di mata Tanyun. Apakah ada gambar ingatan tentang dia? Ya, tunggu sebentar. Xuan Yuan Changfeng melambaikan tangan kirinya. Embusan kekuatan abadi berubah menjadi gambar. Tanyun menatap mata wanita dalam gambar. Tanyun menjadi tahu bahwa wanita bertopeng saat itu adalah Sima Feier. Tanyun menggertakkan giginya dan berkata, jalang kecil, cepat atau lambat, aku akan menangkapmu dan membuatmu mati. Ketika Tanyun menenangkan amarahnya, dia melihat Xuan Yuan Changfeng yang kehilangan tangannya. Saudara Tan, aku sekarang tidak berguna. Mata Xuan Yuan Changfeng penuh kesedihan. Bahkan jika aku menggunakan lengan kanan musuh dan memasangkannya pada tubuhku, itu tidak akan pernah sebaik yang dulu. Saudara Changfeng, tunggu sebentar. Aku berjanji akan memberimu lengan kanan yang utuh, kata Tanyun. Saudara Tan, berhenti menggodaku. Aku tidak dapat menemukan lengan kananku. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Kata Xuan Yuan Changfeng. Tanyun tidak menjawab, tetapi berkata dengan lembut, Ying Ying, kamu keluarlah. Saat berikutnya, Toba Ying Ying yang mengenakan gaun putih terbang keluar dari pagoda abadi suci tingkat tinggi, berdiri ramping di depan Tanyun. Wanita yang sangat cantik. Xuan Yuan Changfeng melebarkan matanya, menatap Toba Ying Ying dan bertanya, saudara Tan, siapa wanita cantik dan dingin ini? Namanya Toba Ying Ying, dia sepupuku. Tanyun selesai berbicara dan berkata kepada Toba Ying Ying, berikan cairan kehidupan kepada saudara Changfeng. Ketika dia berada di benua Huangfu sebelumnya, Toba Ying Ying telah menyimpan 10 tetes cairan kehidupan. Setelah Toba Ying Ying mengirim transmisi suara Tanyun, dia masih terlihat dingin. Dia membalik tangannya. Setetes cairan kehidupan yang dipenuhi dengan aura kehidupan keluar. Xuan Yuan Changfeng bertanya dengan heran, saudari Ying Ying, apa ini? Aku bukan saudara perempuanmu. Jangan panggil aku seperti itu. Toba Ying Ying berkata dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, segera cairan kehidupan berubah menjadi awan kabut, menutupi bahu kanan Xuan Yuan Changfeng. Ketika Xuan Yuan Changfeng bingung, sebuah adegan yang membuatnya gembira terjadi. Saudara Tan, lihatlah, bagaimana ini mungkin? Lengan kananku tumbuh, kata Xuan Yuan Changfeng. Ini luar biasa. Mata indah Xuan Yuan Linger melebar. Hanya dalam 3 napas, lengan kanan Xuan Yuan Changfeng dikembalikan menjadi keadaan semula. Xuan Yuan Changfeng melambaikan tangan kanannya, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ini benar-benar hebat. Lengan kananku kembali. Setelah bersemangat, Xuan Yuan Changfeng bertanya kepada Tanyun, benda apa yang barusan membuat tanganku tumbuh? Tanyun tersenyum dan berkata, rahasia tidak bisa diungkapkan. Xuan Yuan Linger berkata, saudara ketiga, kamu mengobrollah dulu, aku akan keluar untuk bersantai. Kemudian Xuan Yuan Linger melangkah keluar dari pintu. Tanyun mengirim transmisi suara pada Cusia yang berada di dalam pagoda. Xuan Yuan Linger sedang dalam suasana hati yang buruk. Pergi dan temani dia. Cusia yang sedang duduk bersila memutar matanya dan berkata, bos, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengenalnya, mengapa aku harus menemaninya? Tanyun berkata, aku mendengar sebelumnya kamu pergi ke gerbang kota bagian luar untuk mencari Xiao Cui, tetapi kamu tidak pernah menemukannya. Ya, aku tidak tahu Xiao Cui pergi kemana, kata Cusia dengan lesu.
Tanyun tersenyum dan berkata, Xiao Cui adalah putri tunggal Jenderal Xuan Yuan, dia Xuan Yuan Linger. Sekarang kehidupan dan kematian Jenderal Xuan Yuan tidak diketahui. Dia sangat sedih. Apakah kamu yakin tidak akan menemaninya? Mendengar ini, Chu Xia yang sudah berada di ranah pemberian abadi tingkat ke-8 sangat bersemangat, sehingga dia langsung menghilang dari pagoda dan muncul di dalam ruangan. Saudara Tan, bukankah ini pengikut kecilmu? Kata Xuan Yuan Changfeng. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Chu Xia berkata, Jenderal, aku adalah adik dari Bos Tan yang bernama Chu Xia. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Chu Xia meninggalkan kalimat, dia menyapu keluar ruangan seperti embusan angin, menyusul Xuan Yuan Linger yang linglung di taman belakang. Xiao Cui, oh tidak, halo nona kedua, kata Chu Xia. Ternyata kamu. Xuan Yuan Linger mengerutkan kening. Ya, ini aku, bocah bau itu. Chu Xia membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona kedua, aku sering pergi ke gerbang kota untuk mencarimu, tetapi aku tidak pernah menemukanmu. Jadi kamu adalah putri Laksamana Xuan Yuan. Setelah itu, Chu Xia mengobrol dengan Xuan Yuan Linger di dalam ruangan. Toba Yingying menghilang dari udara tipis dan memasuki pagoda abadi suci untuk melanjutkan berkultivasi. Mata Xuan Yuan Changfeng masih memandangi di mana Toba Yingying menghilang. Hei, Yingying telah pergi. Tanyun tersenyum. Xuan Yuan Changfeng tersenyum canggung dan dengan ragu berkata, Saudara Tan, apakah sepupumu sudah menikah? Waktunya Saweria dari Bang EM ya, tambahin durasinya Min, seru. Sementara Mimin buatin 30 menit lebih dikit dulu ya. Dan terima kasih banyak atas supportnya Bang. Karena apa ya, ini mungkin Mimin bakal uploadnya pasti jam 2 pagian guys. Soalnya ya Mimin harus nyelesain kerjaan dulu ya. Ya lembur lah ya sampai pagi buat bikin video. Oke, dari Pentol Boyadi, jangan bengong terus Min, mending ngopi. Siap. Sebenarnya sih Mimin gak ngopi sih guys. Mimin kalau memang udah capek ya pasti tidur ya. Ya begitulah, Mimin gak ngudut gak ngopi sebenarnya. Oke, mungkin buat beli cemilan ya, enak tuh. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.